Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karini Sinandriani dengan NIM 2308519 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Di sini saya akan membahas resum materi perkuliahan minggu lalu pada mata kuliah Sinyal dan Sistem, yakni mengenai sistem dan klasifikasinya. Jadi, pada permulaan materi kita membahas mengenai apa itu sistem. Nah, sistem merupakan suatu proses yang mengubah atau mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lain. Sistem ini dapat direpresentasikan secara matematis atau dengan menggunakan diagram blok. Sistem ini berkaitan dengan input X dan output Y. Nah, secara matematis, Y adalah hasil transformasi dari X. Adapun interkoneksi sistem, kita juga membahas tentang ini yang merupakan gabungan dari sejumlah sistem-sistem kecil menjadi satu sistem yang lebih besar. Contohnya ada seri, paralel, dan umpan balik. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi sistem. Yang pertama terdapat sistem linear, yang merupakan sistem yang memenuhi prinsip superposisi. Bila digambarkan dalam diagram blok, maka akan menjadi seperti ini, di mana ketika A dikali X, maka outputnya pun menjadi A dikali Y. Contohnya seperti berikut. Nah, jika ada inputnya X1 ditambah X2, maka outputnya pun menjadi Y1 ditambah Y2. Nah, bila syarat ini terpenuhi, maka bisa disebut sistem linear. Adapun sistem nonlinear yang merupakan kebalikannya, yakni sistem yang tidak memenuhi prinsip superposisi. Nah, contohnya seperti ini terdapat contoh, yakni terdapat Y transformasi dari X sama dengan X kuadrat, yang bila dioperasikan hasilnya menjadi AY1 ditambah BY2 sama dengan AX1 kuadrat ditambah BX2 kuadrat. Nah, karena hasil yang diperoleh berbeda, maka contoh ini dapat disimpulkan hubungan input dan output Y sama dengan X kuadrat adalah sistem non-linear. Selanjutnya mengenai sistem invarian waktu, yang merupakan sistem yang karakteristiknya tidak berubah seiring waktu. Nah, bila digambarkan akan menjadi seperti berikut, di mana ketika inputnya bergeser sejauh X T sama dengan tau, maka outputnya pun akan bergeser menjadi Y T sama dengan tau. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa sistem ini disebut invarian waktu bila sinyal input digeser, menyebabkan output pun ikut bergeser dalam waktu yang sama. Selanjutnya masuk pada sistem kausal dan non-kausal. Sistem kausal adalah sistem yang outputnya bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Contohnya seperti berikut nih, di mana si xt ini merupakan input pada saat itu dan 2xt-1 ini merupakan input sebelumnya. Nah, sedangkan sistem non-kausal adalah sistem yang outputnya bergantung pada input saat itu sebelumnya dan input sesudahnya. Nah, contohnya seperti berikut, di mana si xn-1 ini merupakan input sebelumnya, 2xn ini input pada saat ini, dan xn plus 2 merupakan input sesudahnya. Selanjutnya, sistem dengan memori dan tanpa memori. Sistem dengan memori adalah sistem yang outputnya bergantung pada input saat yang sama dan input sebelumnya. Contohnya seperti ini, di mana output yn tidak hanya bergantung pada input xn, tetapi juga xn-2, yaitu di mana ini merupakan input di waktu sebelumnya. Juga terdapat sistem tanpa memori, di mana sistem yang outputnya hanya bergantung pada input yang sama. Contohnya seperti berikut, di mana output YT hanya bergantung pada input XT di waktu yang sama. Nah, terakhir kita membahas mengenai sistem stabil dan sistem tidak stabil. Sistem stabil merupakan sistem yang outputnya terbatas untuk setiap input yang terbatas. Contohnya, apabila terdapat hubungan input dan outputnya yang dioperasikan, maka hasilnya akan stabil. Nah, sedangkan sistem tidak stabil merupakan sistem yang outputnya tidak terbatas untuk beberapa input yang terbatas. Nah, contohnya apabila terdapat hubungan input dan outputnya yang dioperasikan, maka hasilnya menjadi tidak stabil. Baik, sekian pemaparan resum materi dari saya mengenai sistem dan klasifikasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.